Bakar Bashir has been a political force in Indonesia since 1971. Together they gathered a hardcore militant group. Januari 2021, seorang lelaki tua keluar dari lapas Gunung Sindur dengan kursi roda. Usianya 82 tahun. Rambutnya putih, wajahnya keriput dan terlihat lelah. Di sekelilingnya, orang-orang menangis. Sebagian mengulurkan tangan, ingin menyentuh lengannya. Kalau kamu melihat gambar itu tanpa tahu siapa orangnya, kamu mungkin mengira ini adalah kakek yang baru sembuh dari sakit atau seorang ulama tua yang akhirnya pulang ke keluarganya. Tapi nama lelaki itu adalah Abu Bakar Bashir. Dan selama hampir 2 dekade, nama itu sudah cukup untuk membuat pemerintah Australia mengancam membekukan hubungan diplomatik dengan Indonesia, membuat agen-agen intelijen AS mengawasi setiap pergerakannya, dan membuat jaksa-jaksa penuntut umum di Jakarta bekerja keras mencari bukti yang cukup untuk memasukkannya ke penjara. Pertanyaan yang kemudian muncul sangat wajar. Apakah membebaskan orang ini berbahaya? Tapi itu sebetulnya pertanyaan yang terlalu sederhana. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, seberbahaya apa sebenarnya Abu Bakar Bashir? Dan bahaya macam apa yang ia representasikan? Untuk menjawab itu, kita perlu mundur jauh ke belakang. Who do you think was behind the bombing in Bali then, if it wasn't you, your group? Saya yakin itu adalah rekayasa dari intelijen asing. Dalam hal ini saya mencurigai berat Amerika. Abu Bakar Bashir lahir di Jombang, Jawa Timur tahun 1938. Ia tumbuh di lingkungan yang sangat dekat dengan dunia pesantren dan aktivisme Islam. Ia belajar di Pondok Modern Gontor, salah satu pesantren paling terkemuka di Indonesia, lalu melanjutkan studi ke Universitas Al-Irsyad di Solo. Di Solo inilah ia bertemu dengan Abdullah Sungkar. Dua orang ini kemudian mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'min di Solo pada tahun 1972. Pesantren itu ada sampai sekarang. Selama Orde Baru, Bashir dan Sungkar aktif berdakwah dengan nada yang semakin keras terhadap pemerintah Soeharto. Mereka menolak ketentuan yang mewajibkan semua organisasi mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Bagi mereka, satu-satunya hukum yang perlu diakui adalah hukum Islam. Sikap itu membawa konsekuensi. Pada 1983, keduanya ditangkap dan dihukum penjara. Setelah bebas, mereka tidak berhenti. Tahun 1985, ketika ancaman penangkapan kembali mengintai, Bashir dan Sungkar memilih melarikan diri ke Malaysia. Di Malaysia, kehidupan mereka berubah drastis. Ini adalah pertengahan 1980-an. Perang Afghanistan sedang berlangsung. Ribuan mujahidin dari seluruh dunia mengalir ke sana untuk melawan Soviet. Jaringan yang mendukung perjuangan itu tersebar luas di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Bashir dan Sungkar bukan sekedar dua pengungsi Indonesia yang numpang hidup di negeri orang. Mereka aktif, mereka berkhotbah, merekrut, dan membangun koneksi dengan tokoh-tokoh militan yang kelak menjadi nama-nama besar dalam sejarah terorisme Asia Tenggara. Disinilah, menurut berbagai laporan intelijen dan persidangan, embrio dari apa yang kemudian disebut Jamaah Islamiyah mulai terbentuk, sebuah jaringan sel-sel bawah tanah yang tersebar di Malaysia, Indonesia, Filipina Selatan, dan Singapura dengan tujuan mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Tahun 1998, Soeharto jatuh. Indonesia berubah. Bashir dan Sungkar pun pulang. Abdullah Sungkar meninggal setahun kemudian, 1999. Bashir yang kemudian dianggap sebagai pimpinan spiritual Jamaah Islamiyah oleh banyak pihak, meski ia sendiri selalu menolak label itu. Dan kemudian, 3 tahun setelah ia pulang, sesuatu yang sangat besar terjadi di Bali. Dikenal sebagai Bom Bali 1, adalah serangkaian peristiwa tragis yang terjadi pada malam tanggal 12. Pada 12 Oktober 2002, 2 bom meledak di Kuta, Bali. Satu di Pedis Pub, satu di depan Sari Club. 202 orang tewas, sebagian besar wisatawan asing. Itu adalah serangan teroris terbesar dalam sejarah Indonesia. Penyelidikan berlangsung cepat. Dalam hitungan bulan, pelaku-pelaku utama ditangkap. Ambrozi, Ali Gufron, Ali Imron, Imam Samudra.
Mereka mengaku, mereka menyebut nama-nama jaringan. Dan salah satu nama yang muncul berulang kali adalah Abu Bakar Ba'asyir. Ba'asyir ditangkap pada Oktober 2002, hampir bersamaan dengan pecahnya kasus bom Bali. Tapi yang menarik adalah, ia tidak langsung didakwa soal bom Bali. Dakwaan awal lebih banyak menyangkut aktivitas subversif era lama, pelanggaran keimigrasian, dan keterlibatan dalam serangkaian pengeboman gereja pada malam Natal tahun 2000. Jaksa kesulitan membangun bukti langsung yang menghubungkan Ba'asyir dengan perintah operasional serangan bom Bali. Tahun 2003, ia divonis 2,5 tahun penjara atas tindak pidana imigrasi dan pemalsuan dokumen, bukan vonis terorisme. Bagi banyak pihak, termasuk pemerintah Australia dan AS, vonis itu terasa mengecewakan. Ba'asyir bebas tahun 2004. Setahun kemudian, bom Bali 2 terjadi, Oktober 2005. 3 bom di Kuta dan Jimbaran, 20 orang tewas. Ba'asyir kembali ditangkap. Kali ini persidangan lebih agresif. Jaksa mendakwanya sebagai pemimpin konspirasi di balik bom Bali 1. Tapi hakim tingkat pertama menjatuhkan vonis 2,5 tahun lagi atas makar dan membebaskannya dari dakwaan terorisme langsung. Mahkamah Agung kemudian membatalkan bagian vonis itu dan Ba'asyir akhirnya bebas pada 2006. Pola ini berulang 2 kali. Ba'asyir dituduh sebagai otak, tapi bukti langsung selalu sulit dijangkau jaksa. Babak berikutnya datang dari arah yang tidak terduga, Aceh. Tahun 2010, aparat keamanan menemukan sebuah kamp pelatihan militer di hutan Aceh. Para pesertanya sedang belajar menembak, berakit bom, dan taktik gerilya. Ketika jaringan itu diurai, nama Ba'asyir kembali muncul. Ia disebut sebagai salah satu yang mendanai pendirian kamp itu. Ba'asyir ditangkap lagi, Agustus 2010. Di persidangan, pembelaannya adalah bahwa ia memang menyumbang uang, tapi untuk melindungi umat Islam Aceh dari ancaman, bukan untuk mendirikan kelompok bersenjata. Niat versus tindakan, misi defensif versus persiapan ofensif. Hakim tidak menerima argumen itu. Tahun 2011, Ba'asyir divonis 15 tahun penjara atas tindak pidana terorisme. Vonis itu yang akhirnya membuat ia benar-benar berada di balik jeruji untuk waktu yang lama. Tahun 2014, situasi berubah lagi. ISIS sedang berada di puncak kekuasaannya, menguasai wilayah besar di Suriah dan Irak, dan menginspirasi kelompok-kelompok di seluruh dunia. Dari dalam penjara, Ba'asyir disebut menyatakan baiat, sumpah kesetiaan kepada ISIS dan pemimpinnya Abu Bakar al-Baghdadi. Pernyataan itu menyebar luas. Ini membuka pertanyaan baru yang tidak mudah dijawab. Seberapa nyata pengaruh seorang pria tua di dalam penjara terhadap jaringan teroris di luar penjara? Apakah menyatakan baiat sama dengan mengarahkan serangan? Apakah legitimasi ideologis yang ia berikan itu cukup untuk dihitung sebagai ancaman konkret? Pihak berwenang menganggap iya, hukumannya diperpanjang. Amerika terhadap tuduhannya, isu yang telah diisukan bahwa Indonesia pusat teroris. Setelah menelusuri semua kasus itu, ada satu kesimpulan yang cukup solid. Ba'asyir hampir tidak pernah terbukti sebagai perencana operasional serangan. Jaksa selalu kesulitan menemukan bukti bahwa ia yang memberi perintah, yang merancang detail, yang menentukan target. Tapi itu tidak berarti ia tidak berbahaya. Justru disinilah kita perlu lebih teliti dalam memilah jenis bahaya yang ia representasikan. Ba'asyir, sepanjang kariernya sebagai ulama, membangun reputasi sebagai orang yang konsisten dan tidak takut pada kekuasaan. Ia dipenjara berkali-kali, tapi tidak pernah mundur dari posisinya. Di mata kelompok-kelompok tertentu, itu adalah modal moral yang sangat besar. Dalam dunia jaringan militan, restu dari seorang tokoh seperti Ba'asyir punya nilai rekrutmen yang nyata. Seseorang yang bisa mengklaim bahwa aksinya mendapat persetujuan atau paling tidak dikecam oleh Ba'asyir, mendapat legitimasi yang tidak mudah dicari dari sumber lain. Pengaruh jenis ini tidak butuh instruksi langsung. Ia bekerja melalui reputasi, melalui khutbah-khutbah yang beredar, melalui narasi bahwa ada ulama senior yang membenarkan jalan kekerasan sebagai pilihan yang sah. Pesantren Al-Mukmin di Ngeruki, Solo, adalah institusi yang berdiri sejak 1972 dan masih beroperasi sampai sekarang. Fakta yang sulit diabaikan, sejumlah pelaku terorisme besar di Indonesia adalah alumni Al-Mukmin, termasuk beberapa orang yang terlibat dalam bom Bali. Tapi angka itu perlu dikontekstualisasikan. Pesantren ini memiliki ribuan alumni, sebagian besar dari mereka tidak pernah terlibat kekerasan.
Menyebut Al-Mukmin sebagai pabrik teroris adalah simplifikasi yang terlalu kasar. Yang lebih tepat mungkin begini, pesantren Al-Mukmin pernah menjadi salah satu lingkungan di mana ideologi tertentu bisa tumbuh dan berkoneksi dengan jaringan yang lebih luas. Sejauh mana itu masih berlaku hari ini, setelah bertahun-tahun pengawasan ketat dari BNPT dan Densus 88, adalah pertanyaan yang jawabannya tidak transparan ke publik. Ada paradoks yang menarik dalam cara negara menangani Ba'asyir. Setiap kali ia dipenjara, terutama ketika proses hukumnya dianggap tidak bersih atau vonisnya tampak dipaksakan, ia mendapat narasi baru, ulama yang dizolimi oleh negara yang berpihak pada kepentingan asing. Narasi itu berguna bagi kelompok-kelompok yang ingin merekrut orang dengan rasa ketidakadilan yang mendalam. Dengan kata lain, menghukum Ba'asyir tidak selalu menetralkan pengaruhnya, kadang justru sebaliknya. Ini bukan argumen bahwa ia tidak seharusnya diadili. Ini hanya catatan bahwa efek dari kriminalisasi seorang tokoh religius terhadap pengikutnya jauh lebih kompleks dari sekedar masuk penjara, pengaruh hilang. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Ba'asyir bebas sejak Januari 2021. Usianya sudah melampaui 80 tahun. Kesehatannya menurun. Ia relatif senyap secara publik. Tidak ada pernyataan besar. Tidak ada khutbah yang final. Tidak ada isyarat bahwa ia masih aktif membangun jaringan. Sementara itu, landscape ekstremisme Indonesia sendiri sudah berubah. Generasi baru kelompok-kelompok radikal di Indonesia tidak selalu merujuk Ba'asyir sebagai figur sentral mereka. Ada nama-nama baru, ideologi-ideologi yang sedikit berbeda, jaringan yang terhubung ke konflik-konflik yang berbeda pula. Dalam konteks itu, Ba'asyir hari ini mungkin memang sudah bukan ancaman aktif yang sama seperti 20 tahun lalu. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar dan lebih sulit dijawab. They say you are the leader of is the main suspect. Ya, tanyakan mereka, saya tidak tahu. Jadi persoalannya sekarang suruh membuktikan saja, jangan hanya menuduh saja. Abu Bakar Ba'asyir bisa dipenjarakan. Ia sudah pernah dipenjara berkali-kali selama bertahun-tahun. Tapi ideologi yang ia representasikan tidak bisa divonis. Tidak ada pasal yang bisa mengadili sebuah keyakinan. Dan itu adalah masalah yang jauh melampaui satu orang. Ba'asyir adalah produk dari sebuah lingkungan, era Orde Baru yang menekan aspirasi Islam politik secara brutal, yang membuat sebagian orang merasa bahwa jalan damai sudah ditutup dan hanya kekerasan yang tersisa. Lingkungan itu, dalam versi-versi yang berbeda, masih ada. Ketidakadilan masih ada. Rasa terpinggirkan masih ada. Dan selama itu ada, akan selalu ada orang-orang yang mengisi kekosongan itu dengan narasi yang menawarkan jalan pintas menuju kebenaran melalui kekerasan. Apakah Indonesia sudah selesai dengan Ba'asyir? Mungkin iya. Ia sudah tua, sudah tidak aktif, sudah kehilangan momentum. Apakah Indonesia sudah selesai dengan ekosistem yang melahirkannya? Itu pertanyaan yang lebih jujur untuk ditanyakan. Dan jawabannya jauh lebih tidak menyenangkan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.